Assalamualaikum. Mumpung musim haji, yuk ngobrolin sejarah Arab Saudi. Kemarin orang mengira ya, Arab itu kaya raya dari sononya. Padahal selepas kekhalifahan Ali, mereka itu setback tuh, balik culun lagi. Barengan nih kira-kira dengan kemunculan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara pada abad ke-7. Udah selama itu tuh culunnya. Zaman berganti gitu ya. Pusat peradaban tuh terus geser ke Damaskus, terus ke Baghdad, terus Arab itu jadi jajahan Turki gitu, Turki Ottoman lah dibilangnya. Sampai Turkinya ini nyungsep di Perang Dunia Pertama. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, Timur Tengah ini kisruh. Sampai sekarang karena Inggris dan Prancis itu ngatur-ngaturnya seenaknya ya waktu itu. Cuman, karena termasuk yang paling luas bermain politik, paling luas menyikapi kepentingan adidaya dunia, Abdul Aziz Al Saud itu berdasarkan Treaty of Jeddah tahun 1927 diakui dunia sebagai caretaker-nya daerah Hijaz dan Najd. Hijaz ini pesisir barat ya, di mana di situ ada Makkah, Madinah, Jeddah gitu ya. Sedangkan Najd ini yang daerah tengah dan sesisanya, di mana di situ ada Riyadh dan lain-lain yang kelak jadi daerah minyak. Yaitu minyak beneran, bukan minyak pelet. Oh alah. Yang mau tahu intriknya tanah Arab silahkan cari sumber lain lah ya. Aslinya ini ruwet. Sebelum ujungnya sukses itu klan Al Saud sempat terlunta-lunta mengasingkan diri ke Kuwait dan seterusnya panjang ceritanya. Ya cuma singkatnya ya, Abdul Aziz Al Saud ini berhasil muncul karena kekuatan-kekuatan lain itu terlalu kaku, terlalu keras dalam menghadapi adikuasa dunia. Padahal sebetulnya mereka masih lemah ya, sehingga akhirnya tergusur. Termasuk di situ tuh sekutu dekatnya Al Saud ya, para Ikhwan Wahabi. Nah, hikmah pelajarannya di sini ya. Keluasan itu tuh kunci, dan untuk bisa luas perlu punya kesabaran, balance, dan punya siasat-siasat juga. Ini bukan artinya sepanjang waktu semuanya berjalan sesuai syariah loh ya. Banyak intrik-intrik gelapnya juga tuh di balik sejarah Arab Saudi masa itu ya, walau alam. Nah, seperti itulah kira-kira babak awal ya, ambeknya Jazirah Arab ke geopolitik global. Lama-lama gitu ya. Terus mengkristal jadi kerajaan Arab Saudi, dideklarasikan 1932 yang batas-batasnya seperti sekarang ini ya. Tapi di tahun 30-an, ya bukanlah kerajaan yang solid dikdaya gitu. Udah orangnya bodoh-bodoh, miskin pula. Sana-sini gitu ya. Dominannya padang pasir melulu. Sumber daya manusia pun tuh rata-rata pinternya cuma pinter ngaji Quran kayak gitu. Science, teknologi, engineering, matematika, jauh lah terbelakang. Sumber devisa utama cuma haji umroh toh, tapi selepas Depresi Global 1929, itu perjalanan haji umroh global juga menciut ke titik nadir. Nah, bisa dikatakan tanpa dukungan internasional, kerajaan Arab Saudi waktu itu sudah diambang kebangkrutan. Kalau zaman sekarang sih kayak nggak kebayang ya, tapi pada waktu itu ya segitu kreditnya tuh mereka. Nah, kemudian kerajaan muncul ide cerdik. Mereka kasih konsesi sama Standard Oil of California dari Amerika ya, SoCal. Ini tuh konsesinya berbasis teori-teori loh. Sebab dalam kenyataannya waktu itu ya, migas di Arab itu belum ditemukan. Konsesinya 60 tahun gitu ya, terus minta dibayar di muka, terus nanti ada hak royalti dan beberapa hak tertentu gitu. Dari situ, selamatlah Arab Saudi dari kebangkrutan untuk sementara. Teoritisnya nih ya, waktu itu. Karena di Iran ada minyak, di Bahrain juga tanda-tandanya jelas, besar kemungkinan di tanah Arab Saudi pun idem. Walau begitu, kenyataannya mencari minyak di padang pasir Arab tuh nggak semudah mencari air mineral di Mart dekat rumah kalian lah ya. Waktu berlalu, SoCal ini kemudian merger dengan Texas Oil Company membentuk Caltex. Ya. Karena usaha Arab Saudinya kemudian menjelma jadi Aramco gitu namanya. Di awal-awalnya itu mereka benar-benar celingak-celinguk gitu ya, gagal maning. Barulah pada tahun 1938 tuh insinyur-insinyur Amerika mungkin dibantu doa tuh sama anak-anak yatim dan kaum duafa berhasil deh menemukan sumber minyak, yaitu minyak beneran bukan minyak pelet. Bayang nih ya, udah panas-panasan di gurun gitu ya, ngabisin kurma nggak tahu sampai berapa kilo, narik-narik onta kesana kesini, habis uang banyak, puyeng lah ya. Alhamdulillahnya itu potensi minyaknya ternyata jumbo. Walau begitu ya nggak bisa langsung dipanen, keburu Perang Dunia Kedua. Produksi minyak baru jos ya tahun 1949, Masya Allah. Setelah pesta minyak 1949, kehidupan masyarakat di kerajaan Arab Saudi langsung glowing. Ibarat gadis muda baru keluar dari salon kecantikan gitu. Terus biur, cemplung kali. Apa ini cemplung ding ya? Sedih. Ini tuh 17 tahun sejak deklarasi kemerdekaan 1932. Nah, itu pun urusan belum selesai sampai di sini ya. Walau masyarakatnya sejahtera ya, pada rodok gitu kata orang Bandung. Secara kapabilitas terbelakang. Jadi bidang engineering, ekonomi, militer, nyaris terbelakangnya tuh segala bidang. Kecuali ya tadi itu, ngaji Quran kalau di situ nggak ada lawan.
Daripada diskenariokan orang lain, akhirnya mereka pun menskenariokan diri sendiri untuk bisa jadi bawahan Amerika. Gitulah kira-kira dalam bahasa terangnya. Nah, ini kebalikan nih sama pemerintah kita waktu zaman Orde Lama. Mereka malah nantangin para adidaya itu. Dibilang ngak-ngikok lah, apalah. Dan bukannya pakai siasat mengalah untuk menang ala Arab Saudi. Nah, saat Raja Arab berjabat tangan dengan Presiden Amerika ya, ini hampir kayak Jerman sama Jepang, tau nggak sih? Kalau Jerman Barat gitu ya, sama Jepang, ya mereka memang kalah perang sih, nggak ada pilihan lain. Harus ngasih konsesi-konsesi sama Amerika terus jadi protektoratnya sekutu, demi agar tetap eksis dan nggak punah. Nah, ini kalah perang enggak, hancur juga enggak, bahkan sedang berkelimpahan ya, kerajaan Arab melangkah ke arah yang sama dengan Jerman dan Jepang itu. Masya Allah. Di balik itu ya, diperlukan kebesaran hati, kesabaran, dan kematangan politik yang luar biasa. Tapi di sisi lain, dengan keamanannya udah dijagain Amerika, Arab Saudi bisa modernisasi tanpa ada yang ganggu, persis saja sama Jepang dan Jerman Barat waktu itu. Cuma bagi klan Al Saud, ini perjuangan belum selesai. Bisa dibilang itu baru milestone kedua gitu. Konsesi minyak kan 60 tahun tuh. Aramco jalan terus. Muncullah terus kesempatan untuk mengambil alih Aramco yang waktu itu 100% masih milik Amerika. Banyak pilihan sebetulnya, tapi Raja Arab akhirnya memilih cara yang smooth aja, yang luas, diplomatis. Bukan sekali jebret dengan nasionalisasi, melainkan ya ditelateni aja dengan penuh kesabaran. Tahun 73 gitu ya, mereka baru dapat 25%, tahun berikutnya nambah jadi 40%, baru dapat 100%-nya itu 1980, itu pun masih mesti ngasih kontrak kerja ya sama orang-orang Amerika sampai 1988. Nah, transisi yang elegan kayak gini ya, di kemudian hari itu banyak dicontoh oleh yang lain, termasuk oleh kita pada saat ngambil Freeport kemarin. Belakangan ya, dunia baru tercengang. Arab Saudi itu menjelma menjadi kekuatan global untuk mengendalikan suplai energi. WD. Modernisasi di dalam negeri ya, yang udah tampak nyata sejak 70-an, makin digas lagi sampai sekarang ini. Desember 2019 yang lalu ya, waktu Aramco go public, dia memecahkan rekor sepanjang masa tuh. Net profitnya tahu nggak? 2 kalinya GDP Indonesia. Nah, sekali lagi ini baru laba bersihnya untuk 1 tahun loh, dari satu perusahaan. Jadi kebayangkan ya, kalau kekayaan kerajaan Arab Saudi keseluruhannya segimana. Nggak ada utang, nggak ada defisit itu ini. Kita nggak usah iri lah ya. Cuma di sini kita bisa memetik hikmahnya. Betapa yang sekarang segitu kaya rayanya, dulunya itu sekedar kerajaan culun seperti kita juga, melewati berbagai ujian kesabaran, baru deh sukses. Oke, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.